hati kami berbunga-bunga karena boleh berjumpa dengan Engkau. Kami sadar Tuhan bahwa saat ini kami sedang berhadapan dengan Allah yang besar. Allah yang dahsyat dan ajaib adanya. Pelindung kami, kota benteng kami, tempat pertahanan kami. Dan di bawah sayap-Mu kami akan aman dan tentram. Oleh karena itu kami ucapkan puji dan syukur kepada-Mu ya Allah. Biarkan nama-Mu tetap ditinggikan, diagungkan. Karena Engkau pencipta alam semesta ini. Dan termasuk kami adalah karya ciptaan-Mu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Karena kami boleh mengenal Allah yang besar. Haleluya. Setelah kami menyanjung dan meninggikan Engkau ya Bapa. Yang kami persembahkan di dasar hati kami. Dengar kebenaran firman. Urapan-Mu turun atas firman-Mu, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu. Syukurlah buat kuasa kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami ucapkan syukur. Dan semua yang yakin akan diberkati Tuhan katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, saya rasa tidak terlambat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang setelah liburan Natal baru kembali ke Jakarta, maka saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Kiranya tahun 2023 ini menjadi tahun berkat untuk kita semuanya. Amin. Ya, walaupun ramalan-ramalan dunia mengatakan tahun yang gelap, tetapi kalau Tuhan membuka pintu, siapa yang akan menutup? Oleh sebab itu, percayalah dan bergantunglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi atas kehidupan kita. Justru di tempat yang sulit, disitulah kami akan melihat kebesaran Tuhan. Ini benar, ini benar. Gara-gara Israel dipimpin oleh Allah di padang gurun di mana tidak ada tanaman, semuanya padang pasir, maka Tuhan bisa pelihara mereka 40 tahun. Itu luar biasa. Oleh sebab itu, hal seperti itu mungkin saja terjadi dengan kita juga. Di masa-masa yang sulit, justru di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Pada sore ini saya akan berbicara tentang inti penyembahan. Intinya, kalau kita saat ini menyaksikan ibadah-ibadah pujian dan penyembahan maupun yang ditayangkan di YouTube, maka kita seringkali menyaksikan performennya, ya. Peralatan musik yang wah, dekorasi yang luar biasa. Ruangan yang penuh AC sehingga kita menikmati kesejukan. Puji-pujian yang membangkitkan semangat dan lain sebagainya. Itu semuanya performennya. Tidak salah. Memang biasanya itu akan mengalir seperti itu. Sehingga roh penyembahan yang ada dalam diri seseorang itu tidak bisa dibendung. Oleh sebab itu akan mengalir sedemikian rupa sehingga itu terpancar di mimik wajahnya dan juga terpancar lewat gerakan tangan dan posisi tubuhnya. Itu seperti itu. Tetapi sore ini saya akan berbicara bukan masalah-masalah yang lahiriah, tetapi saya akan masuk di tempat yang lebih dalam, yaitu akarnya, intinya, motornya, yang membuat performennya itu bisa seperti itu. Haleluya. Roma pasal 6 ayat yang ke-13 mengatakan, serahkan dirimu kepada Allah dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah dirimu kepada Allah dan serahkanlah anggota-anggotamu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inti penyembahan adalah berserah diri. Inti penyembahan adalah berserah diri. Saya akan ulangi lagi, inti penyembahan adalah berserah diri. Berserah hidup kita di tangan Allah. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahan yang hidup, yang kudus, itulah yang berkenan kepada Allah, karena itu disebut sebagai ibadah yang sejati. Nah, lewat penyembahan yang didasari penyerahan diri itulah, maka kita akan mengerti mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan, dan kita bisa memilihnya. Berserah diri adalah kata yang tidak populer, betul? Dan tidak disukai oleh banyak orang. Diri itu hampir sama dengan kata tunduk. Nah, orang suruh tunduk itu paling sulit. Karena kita memiliki kehendak. Kita kadang-kadang memiliki inisiatif. Oleh sebab itu kalau suruh tunduk itu sesuatu pergumulan tersendiri. Kata tersebut menyeratkan makna kalah. Ya, kalau kita berserah itu angkat tangan, begitu berarti kita kalah dan menyerah. Dan tidak ada seorang pun yang mau menjadi pecundang di dalam masalah itu. Berserah diri itu merupakan gambaran mengaku kalah dalam pertempuran. Itu pandangan secara dunia. Itu pandangan secara umum. Itu seperti itu. Dalam dunia modern kita belajar untuk tidak pernah menyerah. Itu sebabnya motivator selalu mengatakan never give up. Jadi kita tidak boleh menyerah. Kita harus maju terus, hadapi semua tantangan. Jangan patah arang dan lain sebagainya. Dan tidak pernah tunduk itu dengan kesulitan dan kesukaran. Bukannya itu salah loh sekalian, tetapi saya ingin menjelaskan tentang penyerahan diri yang dimaksud itu apa. Dari situ nanti kita bisa tahu mengapa itu dikatakan sebagai inti daripada penyembahan. Jadi kita hampir tidak mendengar kata menyerah, itu hampir tidak pernah lebih lagi kalau para motivator menyerahkan diri kepada Allah adalah inti penyembahan. Dan ini dilakukan karena kasih. Menyerahkan diri kepada Allah adalah inti penyembahan. Dan ini dilakukan karena kasih. 1 Korintus 1 ayat 12 mengatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ini tulis ayatnya terbalik, pasal 12 ayat yang ke-1, ya, bukan 1 ayat 12. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengingat itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu menyerahkan diri dalam kondisi dan bentuk yang seperti itu. Jadi ibadah yang sejati mendatangkan kesenangan bagi Allah. Ada 3 penghalang menyerahkan diri secara total. Ada 3 penghalang. Yang pertama yaitu, bisakah kita mempercayai Allah? Itu satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Karena itu menjadi satu penghalang.
selama kita tidak bisa mempercayai Allah, maka apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam pertama Korintus 12 ayat 1 ini tidak akan pernah terjadi. Karena syaratnya orang yang mau mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dia harus percaya sepenuhnya kepada Allah dan mempercayai apa yang Allah katakan itu pasti digenapinya. Itu harusnya seperti itu. Oleh sebab itu, selama kita tidak bisa percaya kepada Allah, maka kita akan mengalami kesulitan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Percaya adalah unsur yang sangat diperlukan untuk berserah diri. Kita tidak akan berserah diri kepada Allah kecuali bila kita mempercayainya. Tetapi kita tidak bisa mempercayai sebelum kita mengenal Dia. Amin. Oleh karena itu, kita harus mengenal Dia lebih dahulu sehingga kita tahu kepribadian Allah itu seperti apa. Umpamanya ini, ada seseorang datang kepada saudara, kemudian mau pinjam uang kepada saudara. Dia mengatakan pokoknya dalam 1 minggu ini aku akan kembalikan. Saudara akan langsung kasih sama dia? Tidak, saudara belum kenal dia. Belum kenal dia. Tetapi kalau yang datang itu adalah teman akrab saudara. Dan saudara sudah mengenal kepribadiannya, kejujurannya, disiplinnya. Kalau dia berjanji pasti menepatinya. Maka saudara tidak akan berpikir kedua kalinya. Waktu dia datang, mengatakan aku butuh banget ini. Karena aku kepepet sekali. Uang yang dijanjikan oleh klienku seharusnya sudah tiba kemarin. Tetapi belum tiba. Dan hari ini aku harus melunasi beberapa hal yang perlu dilunasi. Dan kalau tidak, namaku akan rusak. Oleh karena itu, tolong kasih pinjam. Nanti dalam minggu ini, minggu depan ini, semuanya aku kembalikan. Karena saudara sudah mengenal kepribadiannya, saudara sudah tahu bahwa dia seorang yang disiplin, kok janji pasti menepatinya, saya sangat yakin saudara tidak banyak alasan. Langsung, oke, tunggu sebentar ya. Langsung saudara tidak tahu taken cek, tanda tangani sebuah cek, atau saudara ambil uang tunai dari simpanan saudara, tetapi yang jelas saudara akan menolong dia. Nah, ini satu kepercayaan. Nah, demikian juga kita dengan Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah kita itu seperti ini. Kalau dia berjanji pasti menepatinya. Dia bukan manusia yang akan ingkar janji. Maka kita pasti berani mempercayakan diri kita kepadanya. Amin. Ya, itu dengan demikian maka tidaklah sulit untuk menyerahkan diri kita ke dalam tangan Allah. Ketakutan akan menghalangi kita untuk berserah diri. Tetapi kasih akan menghilangkan ketakutan itu. Karena firman Allah mengatakan dalam pertama Yohanes 4 ayat 18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita sudah jatuh hati dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah ada rasa takut untuk mengikuti apa yang dia minta. Ini sudah sesuatu kebenaran dan kita juga sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang sedang berpacaran, karena dia sudah jatuh hati dengan kekasihnya, maka dia diajak kemanapun, dia tidak takut. Dia tidak takut dinakali. Dia tidak takut ditipu. Dia tidak takut disakiti. Karena dia sudah tahu bahwa kekasihku ini seorang yang dapat dipercaya. Amin. Demikian kita dengan Tuhan. Oleh karena itulah,
Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenal Dia. Sebenarnya mengenal Dia itu satu pokok khotbah tersendiri dan tidak mungkin saya akan uraikan pada malam hari ini. Mungkin lain kesempatan saya akan sampaikan bagaimana cara mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi sore ini saya tidak akan membahas hal itu. Tetapi mengenal Tuhan itu merupakan syarat yang pertama untuk kita percaya kepada Dia. Penghambat yang kedua sekalian, penghambat yang kedua yaitu mengikuti keterbatasan kita, mengakui keterbatasan kita. Penghalang kedua yang penyerahan secara total adalah keangkuhan kita. Itu merupakan keterbatasan kita, atau dengan bahasa lain kelemahan kita, yaitu keangkuhan. Saya pernah pelayanan di kota Semarang sekalian, maka ada seorang bapak yang besar tubuhnya, tinggi, badannya gede. Tetapi dia orang yang kaya sekali. Dan waktu itu saya masih muda, sangat muda. Maka dia tidak menghargai saya sama sekali. Kalau saya ngomong itu tidak dianggap sekalian. Tidak dianggap. Pada satu hari dia sakit. Gagal ginjal. Dia harus opnam di rumah sakit. Awalnya saya ajak berdoa seperti ogah-ogahan. Dia pikir mungkin ada apa dalam dirimu, mau mendoakan aku dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian, saya katakan, Om, saya akan berdoa untuk namanya Om Bagio, bahagia, Om Bagio. Akhirnya saya berdoa untuk dia sekalian. Dan pada waktu saya berdoa, esoknya Tuhan jamah dia. Sehingga kreatinnya yang jumlahnya cukup tinggi, itu turun. Sampai dokter pun angkat ibu jarinya, angkat jempolnya, mengatakan, wah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, sejak hari itu, dia menghargai dan kesombongannya runtuh semuanya. Sehingga pada suatu hari, pada waktu di gereja ada KKR sekalian. Orang ini maju ke depan, lari ke depan mimbar. Dia nangis seperti anak kecil. Kesombongan yang selama ini menguasai hati dan pikirannya itu sirna karena dijamah oleh Tuhan. Dan ini penting untuk kita. Jadi kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jikalau harga diri kita itu tidak akan kita pertahankan setinggi ini. Kesombongan kita tidak akan kita pupuk sehingga tetap bertumbuh. Tetapi kita mau rendah hati, bukan rendah diri. Kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Maka itulah akan menolong kita sehingga kita bisa berserah diri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kadang-kadang tidak mau mengakui bahwa kita itu hanya makhluk ciptaan dan tidak berkuasa atas sesuatu. Hal tidak mau mengakui ini hampir menjadi gaya hidup hampir setiap orang. Saya mau bertanya ini kepada kita semuanya. Sebagai suami istri atau orang tua pada anak, pernah enggak kalian melakukan satu kesalahan kepada pasangan hidup saudara atau kepada anak saudara yang belum pernah melakukan satu kesalahan pun bisa angkat tangan? Oh, rupanya tidak ada satupun yang mengangkat tangan ya. Pertanyaan kedua sekalian, pada waktu saudara sadar bahwa saudara sudah melakukan kesalahan, siapa yang berani datang kepada pasangan hidup atau kepada anaknya mengatakan, maaf,
Saya sudah melakukan kesalahan. Ini anak muda pakai bahasanya skat. Atau mami, atau papi, maaf ya, kemarin yang salah sebenarnya aku. Ada yang begitu? Kalau ada, bisa angkat tangan. Oh, enggak usah, di hati aja. Atau melakukan satu kesalahan kepada anaknya. Anaknya tidak bersalah, tidak apa-apa, dimarahin. Karena apa? Karena baru saja dia mengalami satu masalah di kantor. Dengan atasannya. Karena dia tidak bisa marah dengan atasannya, maka kejengkelan yang ada dalam hati itu semua ditumpahkan ke dalam diri anaknya. Sehingga anaknya yang biasa melakukan semuanya itu tidak masalah, sekarang dimarahin habis-habisan. Setelah itu sadar, aduh, itu anakku jadi korban. Pernah datang sama anak mengatakan, John, maafkan papa ya. Tadi papa sudah melakukan satu kesalahan. Seringkali kita tidak mau melakukan itu. Kenapa? Gengsi. Bahasa kerennya itu gengsi. Nah, gengsi ini familinya kesombongan sekalian. Masih keluarga. Jadi tidak bisa untuk kita berserah diri. Oleh karena itu kelemahan-kelemahan kita itu mesti ditanggalkan. Baru kita bisa berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ini penting. Kejadian 3 ayat 5 katakan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Keinginan untuk berkuasa penuh merupakan penyebab dari begitu banyak tekanan dalam hidup kita. Hawa jatuh ke dalam dosa karena si ular mengatakan kepada si Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal pada waktu itu Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan kata-kata si iblis seperti itu sudah membuat Hawa itu terpuruk. Keinginan untuk posisi yang setara dengan Allah itu rupanya sudah menjadi keinginan si Hawa. Akibatnya Hawa terpuruk oleh karena jatuh ke dalam dosa. A.W. Tozer mengatakan begini sekalian. Alasan mengapa banyak orang tetap bermasalah, tetap mencari, tetap kurang, mengalami kemajuan, adalah karena mereka belum sampai pada akhir dari diri mereka sendiri. Kita tetap berupaya memberi perintah-perintah dan mencampuri pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Saya akan ulangi kalimat ini karena kalimat ini memiliki arti yang sangat dalam untuk kita renungkan bersama-sama. Alasan mengapa banyak orang tetap bermasalah, tetap mencari, tetap kurang mengalami kemajuan adalah karena mereka belum sampai pada akhir dari diri mereka sendiri. Akhir daripada diri mereka sendiri itu di mana? Halo? Kira-kira di mana? Akhir daripada diri sendiri. Diri mereka sendiri, kira-kira di mana? Di liang kubur sekalian. Jadi selama kita masih hidup, maka kita masih tetap mau di atas. Nah, kita tetap berupaya memberi perintah-perintah dan mencampuri pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Saya pergi ke Sydney karena waktu itu saya diutus untuk membantu gereja di sana. Kemudian saya tinggal di sebuah keluarga dan di situ ada orang tua sekalian. Waktu saya diutus ke sana belum setua ini. Nah, saya ketemu om-om ini. Dia sudah tidak bisa kerja apa-apa, tetapi untuk
supaya dia diakui sekalian, dia masih menceritakan kejayaan-kejayaan yang dulu-dulu. Setiap ketemu kejayaanlah yang dibicarakan. Setiap ketemu kejayaanlah yang dibicarakan. Sampai waktu itu sehafal apa yang dibicarakan. Karena mereka masih membutuhkan pengakuan. Nah, inilah ciri manusia sekalian. Oleh karena itu, untuk melepaskan kelemahan itu seringkali mengalami kesulitan. Karena kita tetap mau diakui dan dihargai. Dan kalau kita disepelekan, kita akan tersinggung dan kita akan marah. Seakan-akan harga diri kita diinjak-injak dan kita langsung melawannya. Itu manusia. Dan kalau kita tetap ada posisi seperti itu, rasanya agak sulit untuk berserah diri kepada Tuhan. Karena kita masih mau Tuhan ikuti kita, bukan kita yang mengikuti Tuhan. Yang saya mau ingatkan, kita bukan Allah sekalian. Kita itu bukan Allah. Kita bukanlah Allah dan kita tidak akan pernah menjadi Allah. Memang Allah itu secara kekal, dia tetap penguasa tunggal alam semesta ini. Dan tidak ada makhluk lain atau roh-roh lain yang akan melebihi dia. Tetapi kita manusia bukanlah Allah dan tidak akan pernah menjadi Allah. Kita adalah manusia. Jadi ketika kita berusaha menjadi Allah, maka akhirnya kita menjadi seperti siapa? Lucifer. Lucifer itu dibuang ke dunia gara-gara dia mau menjadi seperti Allah. Akhirnya dia dikeluarkan dari warga kerajaan surga dan dicampakkan ke bumi di mana manusia itu hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati kita ingin menjadi lebih tinggi. Itu manusiawi. Atau lebih pendek, lebih cerdas, lebih kuat, lebih berbakat, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya. Kita ingin memiliki semuanya dan melakukan semuanya. Dan kita menjadi kecewa karena hal tersebut tidak terjadi. Kita iri hati dengan orang lain yang lebih berjaya. Dan lain sebagainya. Itu yang seringkali mendampingi hidup kita sekalian. Oleh karena itulah kita bisa melihat orang yang sudah kaya, dia memperkaya diri terus menerus. Itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Arti berserah diri tidak seperti itu sekalian. Arti berserah diri yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah. Bukan berarti pasrah secara pasif. Saya akan ulangi. Menyerahkan diri kepada Allah bukan berarti pasrah secara pasif. Bukan. Justru sebaliknya. Kalau kita menyerahkan diri kita ke dalam bimbingan, pimpinan, dan tangan Allah. Justru kita harus menjadi orang yang aktif. Kita harus berani mengorbankan kehidupan demi mengubah apa yang perlu diubah. Kita berani meninggalkan keluarga kita, kejayaan kita, masuk ke pelosok untuk memanusiakan manusia. Saya punya kenalan di Wonosobo sekalian. Orang tuanya adalah anggota gereja GKI. Dia punya anak perempuan yang sangat cantik dan tamat kuliah di Satya Wacana. Tahu-tahu dia mau menikah dengan orang Papua. Ini orang Chinese, kulitnya putih, mau menikah dengan orang Papua. Dan pada waktu itu Papua masih sangat terbelakang. Saya tanya sama dia, kenapa? You mau melakukan itu semuanya? Dia jawab begini, ya, karena Tuhan. Aku terpanggil untuk membantu
orang-orang yang ada di Papua. Menolong mereka supaya mereka boleh mengalami kemajuan demi kemajuan seperti yang terjadi di Jawa ini. Akhirnya dia menikah dengan kawan kuliahnya sekalian, orang Papua, untuk pergi ke Papua. Dia betul-betul menyerahkan diri ke dalam tangan Allah. Dan kemudian ingin menghasilkan satu karya yang memang itu yang Tuhan mau lakukan. Dan Tuhan inginkan. Nah, itulah berserah diri. Orang yang berserah diri sekalian, diutus kemanapun, dia akan pergi karena yang mengutus Tuhan. Paulus seorang yang hari depannya sangat cemerlang. Karena dia anggota Sanhedrin. Dosen besar yaitu Gamaliel. Tetapi dia mau meninggalkan posisi dan kedudukannya itu. Berarti dia mau meninggalkan income-nya yang begitu menggiurkan. Dan akhirnya menjadi tukang kemah. Untuk membiayai perjalanan hidup dia menginjil kemana-mana. Masuk keluar penjara, dirajam, dan lain sebagainya. Itu karena dia menyerah diri untuk ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan Tuhan katakan itu adalah inti daripada penyembahan. Ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi Allah seringkali memanggil untuk melakukan pertempuran bagi dia. Berarti berserah diri bukan berarti sebagai pengecut. Tetapi berserah diri berarti jadi pemberani. Berani menghadapi masalah-masalah yang tidak benar. Demi kebenaran. Kita berani membela mereka yang diperlakukan tidak adil. Demi kebenaran. Karena memang kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Jadi berserah diri bukan berarti pengecut. Tetapi sesuatu keberanian untuk tetap mempertahankan satu kebenaran. Penghalang yang ketiga sekalian, berserah diri. Yaitu berserah diri bukan untuk menekan kepribadian kita. Tetapi justru untuk mengembangkan kepribadian kita. Berserah diri bukan untuk menekan kepribadian kita. Tetapi justru untuk mengembangkan kepribadian kita. Karena kita itu dipanggil untuk menjadi terang, betul? Kita dipanggil untuk menjadi garam, betul? Oleh karena itu saya suka pada waktu saya WA kepada teman-teman yang berulang tahun sekalian. Sebut aja umpamanya si A berulang tahun. Saya katakan selamat ulang tahun A. Tetaplah menjadi berkat karena Kristus tetap memberkatimu. Karena memang hakikatnya seperti itu. Jadi berserah diri bukan untuk menekan kepribadian kita, tetapi justru untuk mengembangkan kepribadian kita. Ini kata-kata C.S. Lewis ini sesuatu hal yang cukup bagus sekalian. Katakan begini, semakin kita membiarkan Allah menguasai hidup kita, semakin benar-benar kita menjadi diri kita. Karena memang kita awalnya dirancang untuk seperti itu. Ingat, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Dan Allah itu kasih. Oleh karena itulah, kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, seharusnya unsur kasih itu akan dominan dalam hati kita. Nah, kalau unsur kasih itu ada dalam diri kita, itu adalah jati. Kemana-kemana kita selalu berbelas kasihan, ingin menolong yang lain, itu harus menjadi jati diri kita. Yang setuju katakan? Iya, itu harus. Tidak boleh ada roh kekikiran. Karena roh kekikiran itu bertolak belakang dengan hakikat kita sebagai manusia yang diciptakan
dia. Berserah diri paling baik dirunjukkan dalam ketaatan kita, ditunjukkan dalam ketaatan kita. Jadi jawabannya, ya Tuhan. Aku utus engkau ke sana. Ya Tuhan. Yunus dikatakan, Yunus ke Niniwe. Tidak mau Tuhan. Tidak bisa begitu. Jawabannya harus, ya Tuhan. Siap Tuhan. Tuhan berbicara kepada saudara. Ini umpama ya, ini umpama. Kalau beneran juga tidak apa-apa. Sebut aja, Joni. Tidak tahu ada nama Joni atau enggak. Joni, you kan punya tabungan 100 juta di deposito itu. Ambil. Berikan itu untuk wilayah yang terjadi gempa bumi. Dan saudara tahu itu betul-betul adalah suara Tuhan yang saudara kenali. Maka saudara tidak perlu pikir panjang, langsung ya Tuhan, siap. Nah itu gambarannya seperti itu loh sekalian. Dan kalau Bapak Ibu mempelajari nabi-nabi di dalam wasiat lama, hampir semuanya seperti itu. Itu terjadi. Oleh karena itu yang Tuhan mau. Lukas pasal 5 ayat yang ke-5 katakan begini. Guru, kami bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak mendapat apa-apa. Akan tetapi, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala ini. Ceritanya begini. Waktu itu Petrus dan teman-teman melakukan, mereka nelayan, mereka mencari ikan di tengah malam. Dan mereka itu boleh kata lahir di tengah laut sekalian. Orang tuanya semua nelayan. Jadi ilmu kelautan, bagaimana cara mencari ikan itu sudah hafal bagi mereka. Mereka sepanjang malam menjala ikan. Tidak seekor pun didapat. Pagi-pagi hari, pada waktu dia sedang membersihkan jalannya, menyirat jalannya, tahu-tahu Tuhan datang. Langsung setelah Tuhan meminjam perahunya, Tuhan mengajar masyarakat pada waktu itu. Kemudian selesai itu Tuhan mengatakan, sekarang bertolak ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu. Itu perintah yang Tuhan berikan. Kemudian murid-murid mengatakan begini, Guru, kami bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak mendapat apa-apa. Dia cerita, menurut ilmu kelautan, ilmu mencari ikan, itu harus selalu di malam hari. Tidak mungkin di pagi atau siang hari. Karena pada malam hari ikan itu ada bermunculan di permukaan air. Sehingga pada waktu tebarkan jala, ikan-ikan itu akan ditangkap. Itu saja kami tidak mendapatkan seekor pun. Kalimat yang sangat luar biasa, yaitu yang diucapkan oleh mereka begini. Karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Saya bisa sisipkan kesaksian banyak loh sekalian, tetapi saya rasa tidak perlu. Ini penting untuk kita tangkap. Aspek lain dari kehidupan yang berserah diri adalah percaya. Abraham mengikuti pimpinan Allah tanpa tahu kemana dia harus pergi. Tetapi dia ikut saja. Dia percaya pada Allah. Maria menantikan mujizatnya. Dan dia sendiri belum tahu bagaimana sikap Yusuf waktu nanti mendengar dia hamil. Tetapi dia percaya kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Hana menantikan penggenapan Allah tanpa tahu kapan akan memiliki anak. Tetapi karena dia percaya, maka dia bisa
mendapatkan apa yang dia harapkan itu. Bapak, Ibu yang kasih Tuhan, bidang yang paling sulit untuk diserahkan bagi banyak orang adalah uang mereka. Ini benar, uang mereka. Banyak orang berpikir ingin hidup bagi Allah, tetapi di sisi lain ingin mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk pensiun. Oleh sebab itu di dalam Alkitab ada perumpamaan orang muda yang kaya. Tuh. Pada waktu Tuhan mengatakan sekarang semua harta bendamu kau jual. Bagikan kepada orang-orang miskin. Dan kemudian kau ikut aku. Langsung dia berduka cita dan meninggalkan Yesus. Karena dia kaya. Memang uang itu kadang-kadang menjadi penghambat yang utama. Tetapi percayalah sekalian. Kalau Tuhan itu menyuruh, lakukanlah. Engkau akan melihat mujizat daripada dia. Mau pensiun, tapi aku mau pensiun. Pensiun bukan tujuan dari kehidupan berserah sekalian. Karena pensiun akan bersaing dengan Allah untuk memperoleh perhatian utama kehidupan kita. Yesus berkata begini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu Matius 6 ayat 24. Ayat 21 katakan kamu di mana hartamu, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita sekarang banyak menyimpan uang kita di kerajaan surga, maka hati kita akan terarah ke surga terus. Kemudian Yesus merupakan teladan penyerahan diri. Di dalam Markus 14 ayat 36 mengatakan begini. Katanya, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itu kata-kata di mana Tuhan Yesus berserah untuk membayar harga tebusan bagi kita semuanya. Sekarang saya akan berbicara tentang berkatnya. Berkatnya ini yang paling disukai, bukan? Berkat orang yang berserah diri. Alkitab dengan tegas memberitahukan keuntungan bila kita menyerahkan diri dengan sepenuhnya. Yang pertama, kita akan mengalami ketentraman di hati. Saya cerita sedikit sekalian kesaksian. Pada waktu saya pelayanan di kota Semarang, saya didatangin oleh orang yang minta bantuan. Pada waktu itu saya tidak ada duit sama sekali. Karena masih perintisan. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Kemudian Tuhan dengan lembut mengatakan, ambil satu setel pakaianmu yang masih cukup baik. Hem dan celana panjang. Bungkus, berikan kepada orang itu. Kemudian saya ngomong sama istri. Tuhan mengatakan begini. Kemudian istri menjawab, kok memang Tuhan mengatakan begitu? Lakukanlah. Dan hari Minggu itu saya mau khotbah dengan tema, selagi kita ada dalam kekurangan, kita bisa menolong orang lain. Ingat ya. Akhirnya kami lakukan sekalian. Kami lakukan itu. Hari Minggunya saya mesti khotbah. Saya ingin mendapatkan satu kesaksian yang untuk menguatkan khotbah saya. Sehingga khotbah itu akan hidup karena saya mengalaminya. Saya sudah ada di mimbar. Waktu itu mimbar di belakang sini ada kursi. Sehingga saya tidak duduk di bawah, tetapi selalu duduk di atas. Itu tradisinya dulu seperti itu. Nah, sementara saya duduk di situ, saya selalu menengok ke sebelah kanan. Karena sebelah kanan ada pintu kecil, saya menunggu istri saya ngasih kode apa-apa gitu supaya memperkuat khotbah saya.
Sebelum saya meninggalkan tempat saya duduk, sekalian, tahu-tahu istri saya berdiri di ujung sana dan langsung dia angkat amplop. Saya bilang, yes, berarti Tuhan sudah melakukan satu keajaiban. Wah, pada waktu itu saya khotbah semangat banget, sekalian. Karena saya menyaksikan janji Tuhan itu betul-betul dahsyat dan luar biasa. Jadi hati saya ada ketentraman pada waktu saya melakukan semuanya itu. Ayub pasal 22 ayat 21 mengatakan begini. Berlakulah ramah terhadap Dia, yaitu Allah, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Berlakulah ramah terhadap Dia. Kata berlakulah ramah terhadap Dia berarti taatilah apa yang Dia minta. Berserahlah sepenuhnya kepada Dia. Maka hati kita akan tentram. Dan ini benar. Ini benar. Banyak orang yang diminta Tuhan melakukan sesuatu pada waktu dia melakukan. Maka salah satu ciri yang langsung dia rasakan ada ketentraman di hatinya. Berkat yang kedua, kita akan memperoleh kemerdekaan. Serahkanlah dirimu kepada jalan-jalan Allah. Maka kemerdekaan tidak akan pernah berhenti. Perintah-perintahnya memerdekakan kamu untuk hidup secara terbuka di dalam kemerdekaannya. Itu Roma pasal 6 atau 17 terjemah dari MSG. Yang ketiga, mengalami kuasa Allah dalam kehidupan, pencobaan, masalah yang sulit diatasi bisa kita kalahkan oleh karena kita ada di bawah kehendak Allah. Kita berani berserah, maka kita akan melihat kuasa Allah terjadi atas kehidupan kita. Jadi orang-orang yang berserah diri adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Allah. Contoh, Maria ibu Yesus, bukan karena dia berbakat, atau bukan karena dia kaya, atau bukan karena dia cantik, tetapi karena dia sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Dia berserah. Pada permintaannya itu dia harus hamil sebelum dia menikah, sekalian. Saya tidak cerita panjang lebar hal itu. Jadi sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan aku bersedia menerima apapun yang dikehendakinya. Wow. Jadi berserah diri dalam tangan Allah bukan berarti memperlemah kita. Berserah diri akan memperkuat kita. Berserah diri bukan cara terbaik untuk hidup. Berserah diri ialah satu-satunya cara untuk hidup. Berserah diri ada satu-satunya cara untuk hidup. Saya akan tutup dengan kesaksian Bill Pratt, pendiri kampus Klusit, sekalian, yang dia dikatakan begini, yang telah menerbitkan 4 hukum rohani. Mungkin kalau kita pernah duduk di bangku kuliah, kita pernah memiliki 4 hukum rohani. Itu yang mengarang Bill Pratt ini. Dia yang membuat film Yesus yang telah ditonton oleh 4 miliar orang. Mungkin kita pernah melihat, saya pernah melihat itu. Dan lebih 150 juta orang telah datang kepada Yesus pada waktu nonton film itu. Ditanya oleh Rick Warren. Ya, ditanya oleh Rick Warren begini. Mengapa Allah begitu hebat memakai dan memberkati kehidupan Anda? Ini jawabannya. Ketika masih muda, saya membuat perjanjian dengan Allah. Saya menuliskannya dengan persis dan menandatangani nama saya di bawahnya. Perjanjian tersebut berkata, mulai hari ini saya adalah budak Yesus Kristus.
Kalau dia mengatakan sebagai budak Yesus Kristus, berarti budak itu kerjanya disuruh apa saja mesti dikerjakan. Amin. Itu yang dilakukan oleh Bilderberg. Oleh sebab tidak heran kok Tuhan pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi inti penyembahan adalah berserah diri. Mari kita ucapkan ini bersama-sama. 2, 3. Kurang serentak. Suaranya lebih keras ya. 1, 2, 3. Inti penyembahan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah yang perlu kita bangun sekalian. Kita sebagai orang-orang percaya. Di sini banyak kalangan orang muda. Ayo. Berserahlah dirimu, karena itu adalah inti penyembahan, dan kita akan dihormati dan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Oleh sebab itu, marilah kita akan minta supaya Tuhan bekerja dengan lebih dahsyat dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya demikian, maka nama Tuhan akan dipermuliakan dan engkau akan dipakai oleh Tuhan dengan lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Kebenaran firman-Mu pada hari ini sudah membakar jiwa kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang-orang, menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Yaitu dengan menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Karena itulah inti penyembahan yang sebenarnya. Oleh karena juga Bapa, biarlah Engkau bekerja di antara anak-anak-Mu ini yang hidup di tengah-tengah dunia yang bermasalah. Tetapi kami sangat yakin kalau kami boleh menyerahkan diri kami sebagai inti penyembahan, pasti Tuhan akan memberkati kami semuanya. Syukurlah buat kuasa kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini, baik yang ada di ruangan ini atau mendengarkan secara online, mau minta didoakan, mau menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, silakan mengangkat tangan dan saya akan berdoa sejenak. Kalau ada silakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, saya melihat tangan-tangannya di belakang, saya melihat. Oke, saya melihat tangan-tangan itu. Bapak, kau melihat tangan-tangan yang diangkat dari antara anak-anak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan bekerja di dalam hati mereka. Sehingga mereka berani menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Karena penyerahan diri merupakan inti daripada penyembahan. Oleh karena ya Bapak, kami sangat yakin pada waktu kami mengambil keputusan yang seperti ini, Engkau juga mengambil keputusan untuk memberkati mereka semua. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu, dan mulai malam ini Engkau akan bekerja dan akan mengembangkan apa yang komitmen anak-anak-Mu ini. Syukurlah buat kuasa kasih-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.